Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana uji one sample t-test, uji independent sample t-test, dan uji paired sample t-test. Yang pertama itu one sample t-test. Ini ada contoh kasusnya. Kemudian kita masukkan ke dalam SPSS. Caranya sama seperti yang dulu-dulu, open data, lalu masukkan datanya. Dan di variable view itu desimalnya kita jadi 0 biar dia hasilnya bulat begini. Selanjutnya kita ke analyze, compare means, dan one sample t-test. Nah, ini dia hasilnya. Ini ada datanya itu N-nya itu 10. Nih, 10. Lalu min-nya 59,00, standar deviation-nya 7,379, dan standar error min-nya 2,3333. Terus ini ada tabel yang one sample t-test ini. Ada T-nya 25286, DF-nya 9, seek to tell-nya ini, mean difference-nya. Nah, selanjutnya rumus hipotesisnya itu HO nilai rata-rata sama dengan berat mahasiswa 55 kg dan HA tidak sama dengan 55 kg. Nah, kenapa rata-ratanya di sini malah 59, sedangkan yang dicari 55? Karena mendekati. Jadi, jika value-nya diganti, karena mendekati. Nah, jadi jika value-nya diganti, nilai signifikasinya beda. Terus, jika signifikasi to tail-nya kurang, maka HO ditolak, HA diterima. Sebaliknya, jika kurang dari 0,05 ya. Nah, sebaliknya jika lebih dari 0,05, HO diterima, HA ditolak. Nah, karena di sini 1,21, jadi kesimpulannya HO diterima, HA ditolak. Lalu, pengambilan keputusannya itu, rumusnya ada alfa per 2, titik koma, degree of mean, degree of freedom. Nah, jadi alfanya itu 0,05 dibagi 2, berarti 0,025. Degree of freedom-nya kan kurang nih dari itu. Nah, jadi degree of freedom-nya kan kurang dari 9. Nah, jadi di t-table itu 2,26. Jadi T hitung dari t-table. Maka T hitung kecil dari t-table. Maka HO diterima. Nah, kesimpulannya nilai rata-rata berat itu 55 kilo. Selanjutnya ada independent sample t-test. Nah, ini ada contoh kasusnya. Kita masukkan datanya ke SPSS. File, open, data. Independent t-test. Salah. To sample. Iya benar, independent t-test. Maaf. Oke. Nah, ini pertama-tama kita ubah dulu yang ininya itu biar jadi numerik. Kita ubah kayak di video yang kedua apa ketiga ya, pokoknya di video yang itu. Caranya masih sama. Ini di analyze, di transform record into some variable yang kelompok old and new value. Old value-nya tidak menggunakan Excel menggunakan Excel ya 2 add continue. Oke. Nah, dia udah ganti, kita ke variable view-nya. Ini kita ganti lagi. Value 1 itu tidak
menggunakan Excel 2 menggunakan Excel add. Oke, lalu tabnya kita ganti jadi numerik. Nah, dia kembali jadi gini lagi. Nih ya, desimalnya kita ganti jadi 0. Nah, selanjutnya itu kita ke analyze. Kita compare means lagi dan independent sample t-test. Kita yang kelompok ini masuk ke grouping. Yang nilai kita masukin ke test variable. Terus ini define group. Group 1 1, group 2 2. Continue. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Hipotesisnya itu sebentar. Ini ada min-nya kayak tadi, standar deviasi, standar error min-nya yang tidak menggunakan Excel sama yang menggunakan Excel. Ini dia hasilnya. Nah, hipotesisnya itu kedua kelompok HO-nya memiliki rata-rata yang sama, 1 dan 2, kalau HA-nya beda. Nah, terus kita ke signifikan to tail-nya. Pengambilan keputusannya itu 0,022. Probabilitasnya itu 0,05. Jadi signifikan to tail-nya lebih kecil dari 0,05. Maka HO ditolak, HA diterima. Lalu T hitungnya itu min 2,416. Degree of freedom-nya itu 28. Nah, P-table dari 28 itu 2,048. Jadi, T hitung besar dari T-table. Kesimpulannya adalah HO ditolak dan HA diterima. Selanjutnya ada pair sample t-test. Nah, ini kasusnya itu sebuah perusahaan obat melakukan penelitian dari obat penurun berat badan terhadap beberapa sukarelawan. Nah, ini ada datanya berat sebelum dan berat sesudah. Kita sama seperti tadi, masukkan ke dalam SPSS. Paired t-test. Oke. Nah, ini dia paired t-testnya. Nih, berat sebelum dan sesudahnya kita ganti dulu ya, desimalnya jadi 0. Nah, kita langsung analyze. Compare means paired t-test. Yang sebelum itu variabel 1, sudah itu variabel 2. Nah, ini hasilnya paired sample t-test, outputnya. Ini ada min-nya berbeda kan. Standar deviasinya juga berbeda, standar error-nya juga berbeda. Terus ini ada penjelasannya adalah hipotesisnya. Hipotesisnya HO-nya tidak ada perbedaan rata-rata berat badan sebelum dan sesudah dikasih obat. Sementara kalau di HA-nya beda. Nah, keputusannya itu 4,8750. Signifikan to tail-nya 0,00. Nih. Kesimpulannya, signifikan to tail-nya itu kecil dari 0,05. Jadi HO ditolak, HA diterima. Lalu kalau keputusannya itu pakai T-table, T-nya itu 6,630. Degree of freedom-nya itu 15 hasilnya, jadi hasilnya 2,1. Nah, T hitung itu besar dari T-table. Maka HO
ditolak, HA diterima. Hipotesisnya ada perbedaan rata-rata berat badan sebelum dan sesudah memakai obat. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.